Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah laqad ja'al rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu andil kumul janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian Darul Al-Qur'an yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur dalam arti menghargai pemberian yang telah diberikan pada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, keislaman, keimanan, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita beranjak sana, berselancar melihat ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan petunjuk kita, dan marilah kita senantiasa mengosongkan diri, membersihkan pikiran untuk menerima wahyu Allah, karena ilmu dari Allah itu adalah ibarat air, dan air akan mengalir ke bawah. Oleh karena itu kita harus rendah hati, kosongkan diri, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu duriba masalum fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubabam wala wij tamaulah wa in humudzubabu syai'an la tangfiduhu minhu du'ufat talibu bal matlub. Wahai manusia, telah dicontohkan perumpamaan, maka berusahalah mendengarnya. Ya Yuhanas, hai manusia, duriba masalum fastami'ulah. Hai manusia, dicontohkan, ya, telah dicontohkan, ini fi'il madhi, perumpamaan, maka berusahalah mendengarkan. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sungguhnya orang-orang yang menyeru, ya, selain Allah, ya, lang yakhluqu dzubaban. Mereka itu tidak dapat menciptakan seekor lalat, ya. Walawij tamaulah, walaupun mereka itu berkumpul untuk itu. Artinya apa? Ya, sebetulnya memang kita harus mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu yang memberikan segala sesuatu itu tidak ada bandingnya, ya. Maka wa'in, ya, dan apabila dan jika itu lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali. Ya, memang lemah peminta itu dan yang diminta.
Ayat ini berkorelasi dengan surat Fatir ayat 28 ya. Dan dari manusia serta makhluk berjiwa dan ternak itu berbeda warna seperti demikian, bahwa yang takut pada Allah dari hamba-hambanya ialah para ulama, bahwa Allah mulia lagi pengampun. Jadi wa minan nasi wa dawabi wal an'ami ya muhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, dari maksud ayat yang kita baca tersebut, kita tilawah ya, jelaslah bahwa Allah sengaja menciptakan segala yang hidup berjiwa ini dalam berbagai bentuk ya. Jadi mukhtalifun alwanuhu ataupun bermacam-macam warnanya, bentuknya. Jadi bergolongan, berkelompok itu juga kalau manusia, namun di antara kaum naturalis masih saja menganggap dirinya itu paling tinggi, paling mulia, padahal mereka selalu dalam perbantahan tentang ilmu yang mereka miliki. Jadi dalam hal ayat itu banyak perumpamaan, itu tidak diragukan lagi ya. Kadang ada orang mengira sanggup menentukan nasib serta mengubah ciptaan Allah, padahal jika pun mereka berkumpul semuanya, tidaklah mereka akan sanggup mengambil kembali apa yang telah dirampas oleh seekor nyamuk, seekor lalat dari diri mereka, apalagi mewujudkan lalat atau makhluk tadi. Namun yang takut pada Allah ialah para ulama, para sarjana yang berilmu. Kalau merujuk ke surat Fatir ayat 27, itu yang berhubungan dengan hujan, alam semesta. Jadi sebetulnya karakter ataupun tolak ukur seorang ulama itu yang bisa menguasai memang ya ilmu fisika, kosmologi, antropologi, kemudian ya ekosistem, fisika, alam semesta ini ya. Baik itu yang berhubungan astronomi maupun yang lain, karena memang disitulah Allah membentangkan ayatnya atau tandanya itu supaya kita mempelajari. Lantas kalau di dalam surah 49, surat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, bahwa kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berlingkungan qabail ya, syu'ba wa qabil, berbangsa dan bersuku, berkabilah. Maka agar kamu saling mengenal bahwa yang lebih mulia di antara kamu pada Allah adalah yang lebih insaf, lebih takwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha sebagai pengkhabar. Maka sebetulnya ketentuan Allah yang tercantum di dalam surat Fatir ayat 28 dan surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengenai ulama dan yang insaf memang saling berkaitan. Bahwa yang sebenarnya ya, ulama ialah orang berilmu ya di dunia ini, dia takut pada Allah menurut hukumnya. Sebaliknya, walaupun seorang sudah mendapat predikat sarjana, tapi tidak menganut ya apa yang garis hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka itu juga belum disebut. Maka orang itu adalah bukan sebagai ulama secara hakikatnya, walaupun secara
dohirnya ya bergelar ulama misalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu ya orang yang betul-betul mukmin ya, Allah sudah berfirman surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah merasa rendah dan janganlah merasa duka cita, kamu lebih tinggi kalau kamu benar-benar beriman. Nah, ketentuan Allah yang termuat dalam ayat suci itu memang merupakan tantangan ya bagi kita yang mengaku muslim ini, karena ketentuan Allah demikian adalah sungguhnya benar dan logis, karena juga kita seorang muslim harus bisa menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran semampu kita. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Kenapa ya kita hidup? Pasti Allah ada maksud menghidupkan kita ini. Oleh karena itu kita sudah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala kasirim miman khalaqna tafdila. Sungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami bawa mereka di darat dan di lautan, serta kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami kurniai mereka dengan kurnia di atas kebanyakan dari yang kami ciptakan. Nah, surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 70 ini kan jelas sekali bahwa Allah itu sudah memuliakan ya. Bahasanya kan jelas sekali. Walakot dan la lamnya lam takkid, artinya sungguh, kotnya artinya sungguh. Jadi dan sungguh-sungguh. Karamna ya. Lebirnya kami Allah telah memuliakan Bani Adam. Bani Adam adalah keturunan Adam. Nah, jadi manusia diberi Allah hati, mental ya, jasmani, pikiran dan jiwa, dan roh. Ini harus digunakan untuk berpikir tentang ya pengabdian pada Allah. Berpikir laba rugi tentang kehidupan ini, jangan sampai kita merugi. Jadi apa yang diberikan Allah kepada makhluk konkret ya lainnya itu berbeda dengan yang diberikan pada manusia tadi. Karena Allah tadi kan sudah mengatakan bahwa ya fadalnahum ala kasirim miman khalaqna tafdila. Jadi ya Allah memberikan kurnia di atas kebanyakan dari yang kami ciptakan. Artinya memang manusia ini ya diberikan ya perangkat yang lebih sempurna. Misalnya ya roh ya, yaitu yang datang dari Allah ya, waktu mana makhluk itu dikatakan hidup dan dikatakan mati ketika wujud kembali ya. Dalam diri kita ini ada roh, itu namanya ada kehidupan. Kemudian jasmani, tubuh konkret ini memiliki ukuran berat dan ukuran besar, itu manusia sebagai chasing atau kendaraan. Kemudian kita juga bisa aktivitas, yaitu tindakan konkret ya, defensif atau ofensif, juga gerak pada pertumbuhan dan perubahan. Dan kita juga punya mental, yaitu hati atau tubuh abstrak yang merasa duka, suka, cinta, benci, sakit, dan senang. Jadi ada rasa. Kemudian moral, yaitu tindak batin atau abstrak untuk rencana laba rugi berujung dengan risiko. Itu yang berbahagia. Dan konstruksi wujud alam ya,
Itu kan kita manusia ya, memiliki roh, fisik, aktivitas, mental, moral, dan jadi konstruksi alam tertinggi karena memiliki moral yang berujung dengan risiko bagi ujian hidup. Jadi manusia ini punya kelebihan yang beda dengan yang lain. Tapi kalau hewan itu kan hanya memiliki kehidupan itu fisik, aktivitas, dan mental tanpa moral. Demikian dia mempunyai otak tanpa berfungsi sebagai manusia, hidupnya tidak dalam ujian, dan karenanya hewan tidak berusaha mengubah keadaan di sepanjang zaman. Hewan memiliki ya hanya insting seperti itu. Ya. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kajian jamaah Tadul Alqom yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau makhluk nabati, tetumbuhan mempunyai protoplasma atau sel-sel yang bertumbuh ya, tapi tanpa roh. Begitu dia dipotong, dia masih bertumbuh sampai pada waktu yang sama dengan yang tidak dipotong. Dia bertumbuh secara korelasi vertikal dan juga horizontal dengan alam sesamanya, di mana gravitasi dan kohesi memegang peranan penting. Jadi kalau ada matahari, tumbuhan itu ya ada fotosintesis untuk bertumbuh. Nah, pada setiap biji tumbuhan sudah ada jantan betinanya. Kalau kita melihat batok kelapa itu kan ada 3 mata. Ketiganya ialah pertanda jantan dan betina dan untuk bertumbuh. Begitu dia tumbuh maka tidak dapat dibedakan jantan betinanya, karena sudah jadi satu, semuanya berbuah dan berketurunan. Perkawinan yang dilakukan orang hanyalah usaha menyuburkan ya, untuk itulah. Kalau manusia menikah itu juga untuk generasi, tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu juga Allah sudah menciptakan seperti itu. Jadi pada semua wujud dan konstruksi alam ini terkandung ketentuan tersendiri oleh Allah Ta'ala, baik itu atom di ujung benah ya, maupun bintang di angkasa. Begitupun pada manusia dan jin dengan segala bangsa-bangsanya, semuanya berumur, berkeadaan dan bernasib yang telah digariskan hukum Allah atau harus menuruti program Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Hadid ayat 22, kemudian surat Qamar ayat 49 dan surat Al-Insan ayat 30. Nah, di antara 5 konstruksi wujud alam tadi, maka hanya manusia ya dan jin yang hidupnya diuji saat ini. Karena itu kedua makhluk ini diberi moral untuk pertimbangan ya. Nanti lebih baik atau lebih buruk, semua gerakan berujung dengan risiko. Nah, khusus untuk manusia itu ada hal yang ada risiko alamiah, yaitu tanggung jawab sebagai penguasa bumi dengan segala isinya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 29, dan risiko ini mungkin diterimanya di dunia kini. Kemudian risiko insaniyah, yaitu tanggung jawab makhluk tertinggi dengan moral ya, untuk laba rugi dalam setiap gerakannya, lebih baik atau lebih buruk. Risiko ini diterimanya dalam hubungan dengan masyarakat kini dan pasti diberikan kepadanya juga setelah itu. Ya, kalau kita membaca surat Ali Imran 112 itu kan, kita harus kabul minanas dan kabul minallah. Dan juga manusia punya risiko ilmiah, yaitu tanggung jawab diri yang diberi ilmu pengetahuan, baik melalui kegiatan penyelidikan maupun melalui kitab suci Allah yang disampaikan kepadanya. Nah, risiko ini akan menjelaskan kepada kita bahagia ataupun kita menderita. Ya ma'syarul jinni wal insi ya, lam ya'tikum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati wa yungdirukum liqa'a yaumikum hadza qalu sahidna ala anfusina
wa gharat humul hayatud dunya wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai masyarakat jin dan manusia, ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 130. Wahai masyarakat jin dan manusia, apakah tidak datang padamu rasul-rasul dari bangsamu yang menceritakan atasmu tanda-tandaku atau ayat-ayatku, serta memberi peringatan padamu tentang hari ini? Mereka berkata, kami telah membuktikan apa-apa atas diri kami, dan kehidupan di dunia memperdaya kami, ya, memperdaya mereka, dan mereka membuktikan atas diri mereka bahwa mereka itu adalah masih tertutup. Ya. Nah, dengan uraian ayat ini, ya, kita memang ya harus sadar diri, ya. Kita harus ya insaf bahwa ternyata Allah itu sudah memberikan sangat banyak kepada kita. Nah, karena pemberian Allah yang sangat banyak itu, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus mensyukurinya, ya. Karena apa? Ya, tadi dalam surat Ali Imran ayat 139 tadi kan, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah merasa rendah dan janganlah merasa duka cita. Kamu lebih tinggi jika kamu betul-betul beriman. Lantas, ya, Allah memberikan ilmu kepada makhluk manusia ini adalah disuguhkan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamuna naba'u ba'dahin. Bahwa dia adalah pemikiran untuk manusia, ya, untuk seluruh alam. Bahwa Al-Quran itu adalah pemikiran untuk seluruh alam. Dan kamu, ya, akan mengetahui kenyataan atau kebenaran, ya, kabarnya dalam Al-Quran itu adalah sesudah waktu ini atau sebentar lagi. Nah, oleh karena itu, ya, ini harus kita sadari bahwa Allah pencipta kuasa tanpa serikat. Tiada Tuhan selain Dia. Mengajarkan Al-Quran, Dia mengajar manusia tentang apa yang tidak diketahui. Nah, atas dasar Al-Quran yang mengandung logika pasti, maka, ya, kita sebagai al-insan, ya, kita harus tahu asal-usul, kemudian sikap kita, tugas kita diberi tempat tinggal dan lain. Nah, mana kita diharapkan bisa mengambil kesimpulan tentang suatu yang menjadi kepentingan hidup kita ini sendiri. Semoga Allah memberikan kelengkapan serta bimbingannya dalam usaha ini demi untuk kemuliaannya serta ketinggian hukumnya. Semoga terhindar dari kealpaan ataupun kesalahan, sehingga kita juga minta bantuan Allah, punya kekuatan, punya tekad yang kuat untuk istilahnya sungguh-sungguh di garis hukumnya. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh, yang namanya berjihad itu kan artinya sungguh-sungguh berjuang. Nah, kalau kita mau berjuang, mau sungguh-sungguh, Allah kan sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kalau jalan terbaik ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai manusia yang sudah diberikan fasilitas sangat luar biasa ini, tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna, lantas jiwa yang sempurna, ya, roh yang bisa memberikan kehidupan ini, maka seharusnya lah kita harus insaf, kita harus sadar bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Hingga ketika kita mendapatkan ilmu harus kita amalkan, learning to know, kita banyak belajar, kemudian learning to do, kita harus praktekkan sebagai pengalaman, kemudian learning to be, kita harus sudah
menjadi kebiasaan istiqomah selalu mengerjakan itu, dan yang pokok juga learning to live together. Kita sudah bersama-sama umat yang lain, manusia yang lain adalah memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah, dan menebar rahmat di semesta ini, sehingga kita bisa meneruskan misi para rasul, yaitu sebagai penebar rahmat di semesta untuk kesejahteraan umat manusia di bumi ini, untuk kebaikan semuanya, dan kita harus bisa membahagiakan orang lain tanpa syarat, supaya hidup kita ini nanti juga berbahagia. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita, membimbing kita di garis hukumnya, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menampaki sisa hidup kita ini dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, karena kita manusia sudah diberi petunjuknya sebagai untuk tolak ukur kita mau belajar petunjuknya, kita amalkan, ataupun kita hanya sebagai pengetahuan saja. Itu nanti tergantung kita masing-masing. Namun kita ajak Bapak Ibu, mari kita amalkan apa ilmu yang sudah ada, sehingga kita akan mendapatkan berkah ilmu dan berkah dari Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Karena kalau hidup ini sudah berkah, Allah memberikan ridhonya, memberikan nikmatnya, memberikan petunjuknya, hidup ini akan lebih mudah dan lebih indah. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberi petunjuk semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.